Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucian Diva. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Isolation and Characterization of Flavonoid from Leaf of Abrus precatorius, atau isolasi dan karakterisasi flavonoid dari daun Abrus precatorius. Di sini pada bagian pendahuluannya bisa dilihat bahwa pada flavonoid itu termasuk ke dalam senyawa metabolit sekunder, yang mana senyawa metabolit sekunder ini biasanya terdapat pada tumbuhan seperti pada daunnya, akar, kulit, kayu, dan lain sebagainya. Dan flavonoid sendiri diklasifikasikan ke dalam golongan flavon, flavonon, isoflavon, flavanol, flavanon, antosianin, dan kalkon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses isolasi dari tanaman Abrus precatorius tersebut, yang mana nantinya proses isolasinya menggunakan dua metode, yang pertama dengan ekstraksi dan yang kedua dengan kromatografi. Ekstraksi sendiri itu proses pemisahan senyawa kimia yang terdapat pada jaringan tumbuhan atau hewan dengan menggunakan pelarut tertentu. Jadi tujuan dari ekstraksi ini yaitu untuk menarik senyawa kimia yang terdapat dalam bahan alam. Sedangkan kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam media tertentu. Dan komponen-komponen yang dipisahkan itu antara dua fasa, yaitu antara fasa gerak dan fasa diam. Selanjutnya tanaman yang diisolasi. Di sini tanaman yang diisolasinya yaitu tanaman Abrus precatorius, yang mana Abrus precatorius ini termasuk ke dalam flavonoid. Dan flavonoid adalah komponen utama tanaman obat yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia. Abrus precatorius sendiri memiliki aktivitas farmakologi seperti antioksidan, antidiabetik, antivirus, antimikroba, dan lain sebagainya. Daun Abrus precatorius sendiri menyerupai daun asam yang memiliki 20 hingga 40 helai daun, dan daunnya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti alopecia areata, leukemia, migrain, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat gambar dari Abrus precatorius sendiri, dan dalam bahasa Latin daun Abrus precatorius sendiri disebut dengan saga, tanaman saga. Selanjutnya untuk klasifikasi tanamannya telah tertera pada slide PPT. Selanjutnya ada proses dan metode isolasi. Yang pertama, daun Abrus precatoriusnya dicuci bersih dengan air ledeng, kemudian diikuti dengan pembilasan dan dikeringkan selama 15 hari. Kemudian diperoleh serbuk halus dari daun kering dengan menggunakan penggiling mixer dapur, yaitu Philips elektronik. Kemudian disterilkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit dan disimpan di bawah desiktor untuk penelitian lebih lanjut, dan didapatkanlah hasilnya. Dan hasil tadi dilakukan ekstraksi dan kromatografi. Yang pertama, ekstraksi pelarut bubuk kering 25 mg dari Abrus precatorius dilakukan dengan menggunakan 250 ml dari 80% metanol dalam ekstraktor coklat selama 36 jam. Kemudian ekstrak dipekatkan dengan penguapan 40 derajat hingga 50 derajat dalam vakum rotatori. Selanjutnya ekstrak metanol pekat 10 ml ditangguhkan dalam 50 ml air suling, dan selanjutnya diekstraksi 2 kali dengan heksana dan kemudian dengan etil asetat. Fraksi etil asetat itu dicuci 2 kali dengan aqueous. Fraksi etil asetat dianalisis flavonoidnya menggunakan pemisahan kromatografi. Pada plat kaca ukuran 20 x 20 cm yang dilapisi dengan silika gel 0,2 hingga 0,3 mm dikeringkan secara alami atau atmosfer. Selanjutnya diaktifasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit dan didinginkan pada suhu 25 derajat Celcius. Sampel daun Abrus precatorius diencerkan secara kualitatif dipelajari dengan KLT dengan perbandingan butanol banding asam asetat banding air dengan perbandingan 4:1:5, yang mana lapisan atasnya digunakan sebagai fasa gerak dan lapisan diamnya digunakan sebagai pelat KLT yang dilapisi dengan silika gel.
Plat disemprot dengan larutan etanol 1% 2 amino etil difenilborniat diikuti dengan larutan etanol 5% dari polietilen dan glikol. Flavonoid akan muncul di zona warna di bawah UV 365 nanometer. Flavonoid standar digunakan untuk identifikasi dengan waktu retensi 0,86 dengan regen A dan B diperoleh warna hijau muda. Kemudian ekstrak yang tersisa itu diuapkan dan diperoleh residu, kemudian dilakukan berbagai analisis fisik dan spektral. Selanjutnya, untuk analisis karakteristik senyawa yang diisolasi bisa terlihat pada tabel yang mana spektrum 13 cNMR dari senyawa tersebut menunjukkan 15 sinyal untuk apigenin. Spektrum UV senyawa ini menunjukkan dua puncak utama di wilayah 268 nanometer dan 337 nanometer yang menunjukkan adanya struktur flavonoid. Spektrum massa senyawa yang diisolasi menunjukkan ion molekul M atau Z 270 konsentrasi M positif sesuai dengan molekul C15H10O5. Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa senyawa ini adalah 5,7,4 aksen trihidroksilflavones 8 glukosida, yaitu apigenin 8C glukosida. Di sini bisa terlihat gambar 1 bahwa itu adalah gambar sidik jari dari flavonoid dari Abrus precatorius, dan gambar 2 itu struktur dari apigenin. Jadi bisa disimpulkan bahwa senyawa yang terdapat dalam daun Abrus precatorius ini adalah senyawa apigenin, dan senyawa apigenin itu adalah salah satu senyawa flavonoid dan termasuk ke dalam golongan flavon. Apigenin ditemukan di banyak tanaman adalah produk alami milik kelas flavon yang merupakan aglikol dari beberapa glikosida yang terjadi secara alami. Senyawa-senyawa flavon ini mempunyai kerangka 2-fenilkroman seperti pada struktur A, di mana posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B dari 1,3 diaryl propana itu dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heterosiklik yang baru atau cincin C. Dan gambar C ini adalah gambar tentang struktur flavon. Selanjutnya, untuk uji farmakologi senyawa dari jurnal. Apigenin telah diidentifikasi untuk menginduksi efek neuroprotektif yang signifikan terhadap penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan cedera stroke iskemik. Apigenin flavonoid diketahui memiliki sifat antioksidan dan secara efektif menghalangi aktivitas proksidatif kadmium. Apigenin menunjukkan efek anti kanker terhadap kanker paru serta penghambatan pertumbuhan garis sel karsinoma usus besar manusia. Literatur mengungkapkan bahwa apigenin merupakan flavon yang menjanjikan dalam menghambat berbagai jenis kanker. Selanjutnya, evaluasi ilmiah diperlukan untuk menetapkan kemanjuran terapeutik. Dalam penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 4 aksen 5,7 trihidroksilflavon yaitu apigenin yang diekstrak dari daun Abrus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.